Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami. Di sini kami mengkaji mengenai jurnal yang berjudul Teknologi Kultur Embrio untuk Pengembangan Kelapa Kopior. Sebelum masuk ke materi inti, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu kelompok 2. Nah, di sini ada saya sendiri, Anissa Rahma Widayati, NPM 024, Indria Arganing Tias, NPM 097, Mayfud Juliana, NPM 054, Nastiti Rahayu Pujianti, NPM 081, Safira Yuliati, NPM 095, Wahyu Putri Ambar Arum, NPM 045, dan Wimba Kamaludin, NPM 107. Nah, di sini banyak ya topik yang akan kita bahas. Nah, berikut isi konten atau topik yang akan kita bahas itu ada satu, bagian tumbuhan yang dikultur, lalu ada teknik yang digunakan dalam kultur jaringan kelapa kopior ini, lalu ada faktor-faktor yang berpengaruh pada kulturnya, lalu terakhir itu ada media kultur yang digunakan. Baik, kita akan memasuki bagian yang pertama yang akan kita bahas, di mana kita akan membahas mengenai bagian tumbuhan yang dikultur. Sebelum memasuki pembahasan, kita akan mengenal terlebih dahulu kelapa kopior. Kelapa berbuah kopior itu merupakan salah satu jenis kelapa unik, karena memiliki karakteristik bagian endospermnya atau daging buah yang hancur dan sebagian besar tidak melekat pada tempurung. Walaupun memiliki endosperm yang abnormal, tetapi bagian dari embrio buah kelapa kopior itu normal. Buah kelapa kopior ini diduga berasal dari tanaman kelapa yang mengalami mutasi genetik secara alami. Kemudian terdapat bagian tumbuhan yang dikultur. Berdasarkan artikel yang berjudul Teknologi Kultur Embrio untuk Pengembangan Kelapa Kopior, bagian tumbuhan yang dikultur merupakan embrio normal dari buah kelapa kopior yang dikulturkan pada media tumbuh buatan dalam kondisi aseptik. Nah, proses kultur pada kelapa kopior ini meliputi pertumbuhan embrio melalui 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu in vitro atau dalam laboratorium, dan tahap kedua yaitu ex vitro atau aklimatisasi di dalam greenhouse. Selanjutnya yaitu teknik yang digunakan. Teknik yang digunakan berupa kultur in vitro embrio kelapa. Teknik ini adalah teknik menumbuhkan embrio kelapa dalam media buatan dan botol kultur yang steril pada kondisi aseptik. Teknik ini didasari oleh sifat sel, khususnya sel-sel muda, yang berasal dari organ vegetatif berupa daun, akar, dan batang. Organ generatif berupa embrio atau bagian dari bunga, yang mampu membentuk individu baru secara utuh dan mempunyai sifat identik dengan induknya. Selanjutnya ada tahapan teknik. Di sini ada 4 tahapan, yaitu yang pertama adalah koleksi embrio di lapang, yang kedua adalah penyiapan media, dan yang ketiga adalah teknik aseptik atau kondisi in vitro, dan yang keempat adalah aklimatisasi plantlet atau calon bibit ke greenhouse atau kondisi ex vitro. Baik, kemudian yang ketiga ada faktor-faktor yang berpengaruh pada kultur jaringan embrio ini. Yang pertama, daging buah yang hancur dan sering dijumpai embrionya tidak melekat lagi pada tempatnya, tetapi telah bercampur dengan daging buah yang hancur. Kemudian yang kedua, faktor yang berpengaruh yaitu defisiensi enzim AD atau galaktosidase pada endosperm buah kopior, sehingga pembentukan endosperm tidak normal dan tidak mampu mendukung perkecambahan embrio. Kemudian yang ketiga, perkecambahan embrio dan perkembangan lanjut embrio sebagian besar tergantung pada kadar arang aktif dan gula. Kemudian yang keempat, kelapa tipe dalam menyerbuk silang sehingga peluang bertemunya gen resesif pada bunga betina dan serbuk sari relatif lebih kecil dibandingkan dengan penyerbukan kelapa pada tipe genjah. Kemudian yang kelima, banyak sedikitnya penggunaan media tumbuh Y3 atau terdiri dari unsur hara makro dan mikro, ditambah sumber karbon yang berasal dari gula, vitamin serta zat pengatur tumbuhan auksin.
atau NNA. Ini sangat berpengaruh pada kultur jaringan embrio. Kemudian yang keenam, bibit kelapa kopior tipe genjah dapat dikembangkan pada areal yang relatif lebih sempit dibandingkan dengan bibit kelapa kopior tipe dalam. Yang selanjutnya adalah media kultur yang digunakan. Media kultur yang digunakan adalah media buatan dan botol kultur yang steril pada kondisi aseptik. Menurut Ashmore tahun 1997, yang kemudian dikulturkan dalam media tumbuh ewon formulasi ketiga, satu embrio dalam satu tabung kultur. Media tumbuh ini terdiri atas unsur hara makro dan mikro, ditambah sumber karbon yang berasal dari gula, vitamin, serta zat pengatur tumbuh auxin untuk memacu pertumbuhan akar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk yang terakhir, kami ada sedikit quotes, yaitu jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena tak semua bunga tumbuh dan mekar bersamaan. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf jika terdapat segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.